Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan kembali membahas materi matriks. Berhubung kemarin sudah sampai poin 5, sekarang kita masuk ke poin ke-6, yaitu tentang determinan dan inverse matriks. Nah, untuk determinan dinotasikan sebagai det A atau tanda tegak dengan di tengah disimpan huruf A besar. Kalau dibaca menjadi determinan dari A. Kalau untuk inverse dinotasikan sebagai A pangkat min 1 kalau dibaca menjadi A inverse. Untuk determinan dan inverse dibagi menjadi dua. Yang pertama yang berordo 2 kali 2 artinya 2 baris 2 kolom. Yang kedua yaitu 3 kali 3 yang artinya 3 baris dan 3 kolom. Yang pertama yang akan Ibu bahas tentang determinan dan inverse 2 kali 2. Di sini ada misal diketahui matriks A, B, C, D. Untuk mengetahui cara mencari nilai det A yaitu rumusnya AD dikurang BC. Kalau untuk mencari nilai A inverse, rumusnya itu adalah 1 per det A dikalikan dengan adjoin A. Kalau ditulis 1 per AD dikurang BC dikalikan dengan adjoin dengan posisi A kita ubah menjadi D, yang D menjadi A. Kemudian yang B sama C kita tambahkan dengan negatif. Tapi kalau misalkan nilai awalnya negatif, berarti kita ubah menjadi positif. Nah, untuk lebih memahami materinya, Ibu akan menjelaskan tentang contoh yang ketujuh. Nah, di sini diketahui matriks A ada 1, 2, 3, 4. Untuk mencari nilai det A, yaitu kita tulis rumusnya AD dikurang BC. Nah, kita tulis kalau AD kan ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi kita kali silang. AD artinya 1 kali 4, 4. Dikurang 3 kali 2, 6. Jadi hasil 4 dikurang 6 adalah min 2. Ini adalah hasil dari determinan A. Kemudian untuk mencari nilai A inverse yaitu kita tulis rumusnya 1 per det A. Dan ini matriksnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan 1, det A-nya kan sudah kita cari, yaitu nilainya adalah min 2. Kita masukkan min 2. Dengan matriks kita ubah menjadi adjoin. Berarti posisi A menjadi D, D menjadi A. Jadi kita tulis 1 jadi 4, 4 jadi 1. Dan B-nya kita ubah menjadi min 2, C-nya menjadi min 3. Setelah itu kita jumlahkan. Di sini kita yang atas kita kali, yang bawah kita bagi, sehingga kalau dijumlahkan 1 dikali 4 hasilnya 4 dibagi min 2. Berarti hasilnya adalah min 2. Kemudian 1 dikali min 2 berarti min 2 dibagi min 2 berarti hasilnya adalah 1 positif. Kemudian yang ini 1 dikali min 3 kita tulis min 3 dibagi min 2 berarti hasilnya yaitu negatif kali negatif bagi negatif kan jadi positif, sehingga hasilnya 3 per 2. Yang terakhir 1 dikali 1 adalah 1 dibagi min 2 berarti hasil di sini adalah tetap 1 per min 2. Kenapa? Karena 1 per min 2 itu tidak bisa dibagi, sehingga hasil di sini masih berbentuk pecahan. Selanjutnya materi tentang determinan dan inverse matriks berordo 3 kali 3 atau yang sering kita sebut dengan metode Sarus. Nah, di sini misal diketahui matriks A elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I yaitu 3 kali 3 yang artinya barisnya ada 3, kolomnya ada 3 ya. Nah, untuk mencari nilai det A di sini sudah Ibu kali silang untuk mempermudah kalian. Jadi, caranya untuk memasukkan yang pertama yaitu silang yang sebelah kanan yang berwarna ungu. Jadi kita tulis cara yang pertama ini ya, kita tulis pertama A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H. Kita tutup kurung, kemudian dikurangi kurung yang kedua. Kurung kedua itu kita mulai dari sebelah kanan, silang sebelah kanan. Jadi kita tulis B kali D kali I, kemudian ditambah A dikali F dikali H ditambah C dikali G, E dikali G. Nah, itu kurung tutup. Nah, itu untuk mencari
determinan A. Kemudian A inverse rumusnya itu A per det A dikalikan A join A. Untuk supaya kalian lebih paham, kita lihat contoh ke-8. Di sini ada contoh diketahui A 3 2 0 1 3 1 1 2 1. Nah, cara untuk mencari determinan A, kita lihat contoh yang di atas ini. Jadi, yang pertama kalian masukkan yaitu silang yang sebelah kiri. Jadi kita tulis di sini 3 dikali 1 ditambah, kemudian silang ini yang kedua 2 dikali 1 dikali 1 ditambah, silang ketiga 0 dikali 1 dikali 2. Kita tutup silang, kemudian kita kurangi. Kurang silang kedua dengan bermulai di silang ke sebelah kanan. Berarti dari sini ya, kita tulis 2 dikali 1 dikali 1. Kemudian yang kedua ditambah 3 dikali 1 dikali 2. Ditambah terakhir 0 dikali 3 dikali 1. Kita tutup. Setelah itu kita jumlahkan. Di sini 3 kali 3 kali 1 berarti 9. Ditambah 2 kali 1 kali 1 berarti hasilnya ditambah 2. Ditambah 0 dikali 1 dikali 2. Karena ada 0 berarti hasilnya tetap 0. Kita kurangi dengan matrik yang kedua. Itu 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2. Kemudian ditambah 3 kali 1 kali 2 hasilnya 6. Ditambah 0 kali 3 kali 1 hasilnya adalah 0. Sehingga hasil dari determinan A ordo 3 kali 3, 9 tambah 2 tambah 0 hasilnya 11. Dikurangi 2 kali 8 kali 2 tambah 6 tambah 0 hasilnya 8. Hasil dari determinan A adalah 11 kurangi 3 adalah 3. Ini hasilnya. Kemudian lanjut A inverse. Di sini kita tulis rumusnya 1 per det A dengan menulis kembali soal 3 2 0 1 3 1 1 2 1. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian ketahui mengenai inverse, yaitu teori dasarnya. Lihat sebelah sini. Ada untuk mengerjakan inverse kita harus tahu teori dasar dari inverse. Itu ada posisi A11 yang tandanya harus positif. Kemudian A12 tandanya harus negatif, dan ketiga A13 tandanya harus positif, dan seterusnya. Ini sudah Ibu catat, jadi kalian bisa lihat kembali ya. Nah, untuk selanjutnya kita kembali lagi untuk menyelesaikannya. Jadi kita tulis 1, tadi kan determinannya ya udah kita cari hasilnya 3, jadi kita tulis 1 per 3. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap kedua, yaitu 1 per 3. Nah, di sini kita harus lebih teliti melihatnya, karena kita akan belajar sistem tutup menutup. Nah, untuk posisi yang pertama, nah ini kan ada A11, posisi pertama harus bertanda positif. Jadi kita tidak usah tulis positifnya, karena tanda positif tidak terlihat. Nah, untuk mengisi posisi A11, jadi kayak seperti ini caranya. Kolom 1 ditutup dengan baris ke-1. Artinya yang kita catat hanya angka yang terlihat. Berarti kita catat di sini 3 1 2 1. Ini untuk A11. Kemudian lanjut ke A12. Nilainya harus negatif. Berarti kita tulis negatif kurung dan kurung. Nah, untuk mengisi angka di dalamnya berarti kolom 1 ditutup kembali dengan baris ke-2. Kita catat angka yang terlihat, berarti 2021. Kemudian lanjut ke A13. Di sini berarti kolom 1 baris ketiga. Jadi kita catat 2031. Lanjut ke posisi yang 2A1, negatif ya nilainya. Jadi kita tulis negatif kurung kembali. Kolom 2 baris 1, berarti nilainya yang kita catat adalah 1111. Kita tulis 1111. Kemudian yang tengah nilainya positif, tidak usah kita catat, jadi tinggal kurung saja. Kolom 2 baris kedua, berarti ujung semua ya, 3011. Kita tulis 3011. Posisi A23 berarti kolom ketiga
kolom kedua baris ketiga. Jadi kita tulis 3011. Selanjutnya posisi A31 dengan tanda positif, berarti tidak usah kita catat nilai positifnya, jadi itu kurung saja. Nah, posisi yang A31 itu kolom 3 baris 1, sisanya adalah 1312. Jadi kita tulis 1312. Yang selanjutnya A32 berarti negatif, kasih negatif. Kolom 3 baris 2 berarti sisanya 3212. Tulis 3212. Lanjut kembali yang terakhir A33 dengan tanda positif. Artinya kolom ketiga baris ke-3 berarti sisanya ini ya. Tinggal kita catat 3213. Nah, selanjutnya kita kembali ke tahap ketiga yaitu kita tulis 1/3. Kembali ke sini ya, karena ini belum kita jumlahkan. Kemudian untuk menjumlahkan isi elemen di sini, kita gunakan determinan yaitu dengan cara AD dikurang BC yang tadi di atas. Nah, kita jumlahkan kali silangkan per elemen. Sekarang kita masukkan yang pertama karena positif 3 kali 1 3 dikurang 2 kali 1 2. Kemudian yang tengah ada negatif, kita kurung 2 kali 1 2 dikurang 0 kali 2 adalah 0 kali 2 adalah 0. Kemudian yang ini 2 kali 1 2 dikurangi 3 kali 0 0. Kemudian lanjut yang ini negatif, kurung 1 kali 1 1 dikurang 1 karena 1 kali 1 1 ya. Kemudian lanjut di sini positif 3 kali 1 3 dikurang 1 kali 0 0. Kemudian negatif, kita tulis kembali ya karena ini negatif. 3 kali 1 3 dikurang 1 kali 0 0. Nah, baris terakhir 1 kali 2 2 dikurang 1 kali 3 3. Tulis kembali negatifnya negatif, kurung 3 kali 2 6 dikurang 1 kali 2 2. Kemudian terakhir di sini 3 kali 3 9. Kemudian 1 dikali 2 dikurang 2. Kita jumlahkan setiap masing-masingnya ya. Ini masih kita catat 1/3. Kemudian 3 dikurang 2 hasilnya 1. Terus yang ini kita abaikan karena di sini hanya tanda bukan operasi ya. Jadi kita tulis negatif. 2 dikurang 0 berarti 2. 2 dikurang 0 masih tetap 2 ya karena tidak ada tanda berarti positif. Di sini pun sama, negatifnya kita tetap tulis 1 dikurang 1 0. Kemudian 3 dikurang 0 3. Yang ini 3 dikurang 0 masih tetap 3 tapi ada tanda negatifnya. Kemudian yang ini 2 kurang 3 negatif 1. Kemudian yang ini ada negatifnya 6 kurang 2 4. 9 dikurang 2 adalah 7. Setelah itu ini kan sudah tidak ada lagi ya, hanya angka saja, berarti bisa kita jumlahkan yang atas kali yang bawah bagi. Jadi kita kalikan 1 dikali 1 hasilnya 1 dibagi 3 berarti 1/3. Yang tengah 1 dikali min 2 hasilnya min 2 dibagi 3 tetap min 2/3. Yang ini pun sama, 1 dikali 2 2 dibagi 3 hasilnya 2/3. Selanjutnya 1 dikali 0 0 dibagi 3. Itu kan tidak bisa ya, tidak terdefinisi, berarti kita tetap tulis dengan angka 0 saja. Kemudian 1 dikali 3 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dikali 3 kemudian dibagi 3 lagi berarti hasilnya min 1 karena ada tanda negatif di sini. Kemudian 1 dikali min 1 dibagi 3 hasilnya min 1/3. Yang kedua yang ini yang tengah 1 dikali 4 dibagi 3 berarti 4/3 karena ada negatif kita tulis negatif. Kemudian yang terakhir 1 kali 7 dibagi 3 berarti kan nggak bisa, jadi tetap tulis 7/3.
3 tai. Nah, ini adalah hasil dari A inverse. Materi selanjutnya yaitu poin ke-7 tentang sistem persamaan linear. Misal diketahui ada dua variabel ya, AX ditambah BY sama dengan C, kemudian yang kedua FX ditambah QY sama dengan R. Cara selanjutnya kita harus memisahkan antara huruf yang pertama dan kedua, atau huruf yang depan sama yang belakang. Jadi kita pisahkan menjadi A, B, P, Q, kemudian yang Q-nya sama Y-nya kan sama ya, jadi kita tulis satu saja, X, Y sama dengan yang C sama R yang sama dengan, yaitu C sama R. Nah, kita harus tahu, kalau yang matriks pertama ini kita sebut dengan A, kemudian yang kedua yaitu kita sebut dengan X, yang ini kita sebut dengan B. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu AX sama dengan B, kita cari nilai X-nya, kemudian A-nya pindah ruas menjadi A inverse dikalikan B. Supaya kalian lebih paham, kita harus melihat contoh yang ke-9. Ada soalnya di sini. Tentukan hasil penyelesaian dari persamaan dua variabel dengan menggunakan matriks. Nah, ini ada matriksnya, ada variabelnya. 2x tambah 3y sama dengan 8, kemudian yang kedua x tambah 2y sama dengan 5. Cara pertama seperti yang tadi di atas ya, kita pisahkan yang depan dan yang belakang. Jadi kita tulis 2, yang ini 3, yang ini kan ada x saja berarti tandanya 1. Jadi kita tulis 1 dan 2. Kemudian yang ini kita tulis xy-nya. Jadi kita tulis di sini xy dan di sini adalah hasilnya. Jadi 8 sama 5, 8, 5. Nah, kemudian di sini kita akan memindah ruaskan matriks yang depan. Jadi kita hanya menulis nilai X sama Y-nya saja. Kita tulis ini XY. Kemudian kita ubah menjadi inverse. Rumusnya adalah 1 per det A kita kalikan dengan adjoin. Nah, kemudian kita tulis di sini ya, karena ini kan masih tetap bersebelah dengan sama dengan, jadi kita tetap di sini posisinya 8 dan 5. Nah, setelah itu kita tulis kembali XY di sini. Kita tulis 1. Nah, untuk mencari nilai det A seperti yang tadi ya di sini, kalau rumus det A sama dengan AD dikurang BC. Sehingga nilai dari sini adalah kita kalikan silang. 2 kali 2 adalah 4 dikurang 1 kali 3 3. Jadi hasil dari determinan adalah 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jadi di sini kita tulis dengan 1 saja. Nah, setelah itu di sini ada adjoin. Kita ubah matriks yang A menjadi adjoin. Jadi posisinya yang tadi T ada A kita ubah menjadi D, kemudian B sama C kita tambahkan dengan negatif. Jadi di sini kita tulis 2 min 3 dan min 1. Kemudian ini lanjutkan 8 5. Kita lanjut kembali, yaitu kita tulis dengan X, Y. Di sini 1 per 1. Nah, karena di sini ada kedua matriks dengan tanda kurung saja, artinya kita harus mengalihkan setiap elemennya. Jadi kita kalikan dengan cara yang kemarin Ibu ajarkan. Berarti ini 2 dikali 8, kita tulis 2 dikali 8. Ditambah yang ini, min 3 dikali 5. Min 3 dikali 5. Kemudian baris yang bawah, min 1 dikali 8 ditambah 2 dikali 5. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Ini kita masih tetap ya nilainya X, Y. Ini pun sama 1 per 1. Kita jumlahkan dulu yang ini, 2 kali 8 16 ditambah min 3 dikali 5 berarti hasilnya min 15. Kemudian yang bawah, min 1 dikali 8 berarti hasilnya min 8 ditambah 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, selanjutnya kita tulis kembali X, Y dan ini 1 per 1. Kita jumlahkan, min 16 ditambah min 15. Kita buang tambahnya berarti 16 dikurang 15 hasilnya 1. Kemudian yang bawah, min 8 ditambah 10. Berarti artinya kita punya hutang 8 bayar 10. Jadi sisanya 2 positif. Nah, setelah itu kita akan mengetahui nilai dari X dan Y. Kita hitung. Yang ini kita kali, yang ini kita bagi ya. Jadi 1 dikali 1, 1 dibagi 1 hasilnya tetap 1. Kemudian untuk yang bawah 1 dikali 1 dikali 2, 2. Kemudian dibagi 2 hasilnya, dibagi 1 hasilnya 2. Nah, jadi
kesimpulannya sudah jelas ya, bahwa nilai X itu sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2. Itu cara untuk mencari sistem persamaan linear. Sekian materi minggu ini mengenai matriks. Mudah-mudahan kalian mengerti. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.